Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Yuni Novia Karneli. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang komunikasi eksternal. Nah, di mana materi ini saya akan analisis bagaimana komunikasi eksternal ini dalam komunikasi organisasi. Nah, penjelasan materi ini saya membuat tugas yaitu mata kuliah komunikasi organisasi dengan dosen pembimbing saya yaitu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, Universitas Negeri Padang. Baik, kita lanjut, yaitu pembahasan komunikasi organisasi, yaitu komunikasi eksternal. Apa itu konsep komunikasi eksternal? Kenapa komunikasi itu dilakukan dan siapa yang punya peranan yang melakukan komunikasi eksternal tersebut? Nah, dan yang jelas komunikasi eksternal ini menjadi satu nyawa yang menjadi potensi yang sangat besar yang akan menentukan keberhasilan lembaga atau suatu perusahaan. Jadi keberhasilan lembaga atau suatu perusahaan atau suatu organisasi, komunikasi eksternal ini dengan baik mengidentifikasikan atau mengelola keberhasilan bagi lembaga atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan yang luar biasa, tidak hanya dari sisi material saja. Nah, kenapa? Ya, namanya komunikasi eksternal ini pada prinsipnya akan membangun relasi, membangun hubungan baik dengan mereka yang ada di luar organisasi atau di luar lembaga atau di luar suatu perusahaan secara termasuk yang paling utama adalah para klien, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung dengan lembaga-lembaga di luar organisasi. Termasuk yang paling utama itu adalah market utama dari lembaga atau suatu perusahaan kita. Baik teman-teman semuanya, semua pertanyaan yang pertama harus kita bahas dalam pertemuan kali ini, dalam penjelasan materi yang saya sampaikan ini adalah apa sebenarnya yang dimaksud dengan komunikasi eksternal. Nah, pada sebelumnya, video Bapak Dr. Hanif Al-Qadri sudah menjelaskan bahwa komunikasi eksternal atau external communication adalah satu proses penyampaian informasi atau pesan atau pertukaran pesan, atau justru ini juga disebut sebagai didikan yang menjadi satu strategi yang dilakukan dengan cara dimanfaatkan oleh satu perusahaan atau organisasi dimanapun untuk menjaga, membentuk, serta mengembangkan hubungan antara suatu organisasi, perusahaan, ataupun dalam suatu lembaga. Karena ini tentu saja hubungannya ini adalah hubungan yang sangat baik antara dalam satu organisasi atau dalam suatu lembaga atau dalam suatu perusahaan. Dengan ini, mereka yang ada di luar organisasi pada akhirnya akan didesain sedemikian rupa untuk memberikan perhatian kepada lembaga yang kita kelola. Jadi, ini memang tujuannya yang sangat bagus sebenarnya, karena tujuannya ini adalah untuk membangun hubungan yang baik hubungan yang baik dengan mereka yang ada di luar organisasi tempat kita bertugas. Nah, jadi komunikasi eksternal ini yang perlu kita ketahui itu adalah secara prinsip dalam satu organisasi, komunikasi eksternal ini juga dimaknai sebagai kegiatan komunikasi antar perusahaan atau antar lembaga
dengan semua khalayak atau dengan semua publik, karena kita menyebutkan berarti semuanya yang terlibat, yang statusnya di luar lingkungan, yang berada di luar lingkungan organisasi, baik itu di luar lingkungan perusahaan, di luar lingkungan lembaga, bahkan masyarakat pada umumnya, yang berarti berada di luar organisasi. Komunikasi eksternal ini sangat diperlukan dan sangat amat diperlukan untuk mengetahui seberapa besarnya sih pengaruh organisasi ini pada lingkungan sekitar. Selain sebagai hubungan timbal balik, baik yang jelas komunikasi dalam organisasi atau komunikasi eksternal ini adalah untuk mengendalikan sekaligus untuk memantau organisasi agar setiap organisasi itu tetap berada pada sesuai di jalurnya yang memang diharapkan akan menjadi tujuan dari lembaga atau dari perusahaan tersebut. Dan begitu, apa organisasi mampu membentuk, mampu melakukan pengawasan evaluasi terhadap kinerja dengan melihat bagaimana penilaian terhadap keberadaan organisasi, karena ya pada prinsipnya, pada dasarnya organisasi memang dibentuk agar bisa memberikan suatu manfaat yang sangat luar biasa dan bisa berkontribusi kepada lingkungan sekitar, dan dengan memperhatikan khalayak publik atau khalayak semua orang yang berada di luar organisasi ini melalui komunikasi yang dibina atau dilakukan, mereka akan merasa memiliki keterlibatan. Jadi dan juga akan mempunyai sign of body limit. Nah, paling tidak itu sehingga menciptakan hubungan timbal balik atau hubungan yang baik antara organisasi dengan mereka atau khalayak di luar organisasi. Nah, perlu ketahui kenapa hal ini dilakukan. Sebelumnya kita harus mengetahui apa tujuannya. Nah, tujuan dilakukannya atau strategi atau komunikasi eksternal ini, jadi komunikasi eksternal ini dianggap sebagai sebuah strategi yang memang dilakukan oleh semua lembaga atau organisasi ketika memang ingin menjadi satu pilihan untuk mempromosikan, untuk mengantarkan, untuk menyampaikan, untuk menjelaskan segala sesuatu yang ingin dihantarkan kepada publik atau kepada khalayak, semua orang yang berada di luar organisasi tersebut. Dan seharusnya ketika ini dianggap sebagai satu strategi, ini memiliki tujuan untuk meraih keuntungan besar. Nah, bagi perusahaan, hampir semua sisi ketika komunikasi dilakukan benar-benar dikelola secara baik. Ketika relasi atau hubungan yang berlangsung dengan baik, maka dengan baik pun sebesar-besarnya ini menjadi keuntungan yang sangat luar biasa bagi suatu perusahaan atau bagi seluruh lembaga. Nah, nanti akan kita lihat apa saja bentuk dari komunikasi eksternal ini yang bisa dimanfaatkan yang bisa dipilih oleh sebuah organisasi atau oleh sebuah lembaga atau oleh sebuah perusahaan. Nah, baik teman-teman sekalian, teman-teman mahasiswa, perlu kita ketahui dan perlu kita garis bawahi adalah tadi saja dijelaskan bahwa tujuan dari dilakukannya strategi dalam bentuk komunikasi eksternal ini adalah untuk meraih keuntungan. Nah, keuntungan yang sangat seluas-luasnya
di perusahaan atau di sebuah lembaga, karena demikian yang namanya komunikasi eksternal ini itu tidak sama dengan strategi pemasaran. Meski komunikasi eksternal ini adalah sebuah strategi, jadi perlu digarisbawahi sebenarnya. Perlu digarisbawahi bahwa komunikasi eksternal ini berbeda dengan strategi pemasaran pada umumnya. Kalau boleh kita tarik garis merahnya adalah strategi ini atau komunikasi eksternal ini seharusnya pada penyampaian nilai dari suatu produk pada orang di luar perusahaan, seperti investor, pemegang saham, atau pelanggan, atau klien, masyarakat umum, dan lain sebagainya. Dan biasanya perusahaan ini memaksimalkan strategi ini sebaik mungkin. Karena pasalnya kenapa? Selain untuk meraih keuntungan, komunikasi eksternal ini juga memiliki fungsi meraih keuntungan. Komunikasi eksternal juga memiliki fungsi membangun kita lembaga atau perusahaan. Apabila kita membangun citra lembaga atau perusahaan, atau apabila perusahaan itu menjadi baik, tentu hal ini merupakan suatu keuntungan. Suatu keuntungan yang sangat luar biasa bagi mereka untuk menarik perhatian dari para pelanggan atau para klien kita atau para konsumen kita. Karena dari masyarakat umum yang ada di luar organisasi atau punya hubungan secara langsung atau secara tidak langsung, mereka memiliki suatu kondisi yang ikut serta membesarkan lembaga atau perusahaan kita. Selain itu, melalui strategi, sebenarnya perusahaan ini melalui komunikasi eksternal ini, perusahaan atau lembaga organisasi sebenarnya juga akan mendapat macam-macam feedback. Nah, perlu kita ketahui, feedback itu adalah umpan balik. Bagaimana umpan balik dalam suatu komunikasi eksternal itu terhadap suatu perusahaan atau suatu lembaga. Baik, lanjut. Sebenarnya kita akan mendapatkan macam-macam feedback yang akan membantu lembaga atau suatu perusahaan untuk meraih lebih baik ke depannya. Nah, jadi ini menjadi sangat krusial sebenarnya melakukan perkembangan. Setidaknya ini sebuah lembaga atau perusahaan yang sangat dipengaruhi tentunya oleh beberapa hebatnya komunikasi atau terbinanya komunikasi eksternal ini dengan mereka yang ada di luar lembaga atau organisasi kita. Nah, teman-teman mahasiswa, perlu kita ketahui apa saja bentuk-bentuk dari feedback yang dapat diberikan oleh klien, pelanggan, maka dari investor secara langsung dalam masyarakat. Pada umumnya inilah bentuk-bentuk dari komunikasi eksternal yang akan kita bahas, sehingga bisa jadi salah satu di antara kita ini, sekian banyaknya jenis itu merupakan komunikasi eksternal yang memang pernah ada. Yang memang pernah itu adalah Anda melakukan, Anda dengar, Anda lihat, atau disinyalir ternyata akhirnya Anda mengetahui inilah yang sebenarnya bentuk-bentuk dari komunikasi eksternal. Karena yang bisa dilakukan atau bisa dipilih beberapa di antaranya, kita bisa mencoba untuk membahas. Misalnya,
Yang pertama adalah jenis itu seperti website. Nah, website perusahaan atau lembaga yang jelas website ini sering identik dengan medium atau media untuk mempromosikan suatu produk. Akan tetapi di balik itu, yang namanya website itu dijadikan sebagai media untuk membangun komunikasi dengan pihak luar sebenarnya. Jadi memang secara sadar atau didesain sedemikian rupa untuk membangun komunikasi dengan mereka-mereka yang secara langsung mungkin tidak akan bisa kita sentuh dalam hubungan tatap muka. Akan tetapi dalam jangkauan ini sebenarnya panjang melalui website, semua yang bisa tersentuh maka terjangkau melalui terjangkau dengan website kita, bisa memasukkan berbagai macam informasi, berbagai macam pesan mengenai perusahaan kita, mengenai kebilan-kebilan produk pada jasa, segala sesuatu yang baik yang seharusnya memang kita promosikan sebenarnya, kita publiskan untuk membangun sebuah bahkan untuk memperbaiki citra perusahaan atau lembaga, dan dalam konteks publik ini atau relation ini menjadi alat bagi si relax fashion ini. Tapi secara umum dalam konteks komunikasi itu, lembaga atau perusahaan dimanapun website ini menjadi salah satu jenis komunikasi eksternal yang bisa dimanfaatkan. Memang skalanya lebih luas sih untuk menerjemahkan terkait dengan jasa atau membangun hubungan relasi semua dengan mereka yang ada di suatu perusahaan atau yang ada di suatu lembaga atau suatu organisasi, sehingga citra lembaga tersebut menjadi lebih baik. Bentuk lain dari komunikasi eksternal lain adalah baik bentuk seperti majalah. Nah, majalah perusahaan itu artinya memang kadang-kadang ini dimanfaatkan oleh beberapa perusahaan atau lembaga. Mungkin memang tidak semua perusahaan tidak memiliki majalah, tapi yang jelas majalah itu adalah satu media dalam konteks media cetak. Tentu saja dapat membuat tulisan, nah maupun gambar, tulisan maupun gambar, sehingga ini cukup krusial sebenarnya, bisa dijadikan sebagai alat komunikasi terhadap mereka yang memang tidak bisa secara mudah kita bentuk melalui komunikasi langsung dalam organisasi atau perusahaan. Jadi peran dari media ini yang perlu kita ketahui, peran media massa ini secara khususnya majalah perusahaan ini bisa dimanfaatkan untuk mempromosikan organisasi, kepada khalayak orang di luar organisasi atau khalayak publik. Mereka lebih mengenal organisasi ini, kemudian boleh majalah ini dari yang kita desain bisa diisi dengan berbagai macam rubric misalnya. Karena organisasi ini berbagai program kegiatan yang metabilnya itu sebenarnya menyangkut harta, yang lembaga kita itu sebenarnya majalah itu sebenarnya, maksud saya harkat dari lembaga itu ada juga dari lembaga kita, mempunyai kelebihan dari majalah dari eksternal komunikasi satu lembaga, yaitu lebih numeric full color.
bisa tahan lama, dan isinya bisa dibuat lebih detail sesuai dengan keinginan atau perusahaan atau dalam suatu lembaga, dan cenderung bisa lebih lengkap media yang lain, namun bentuknya adalah organisasi atau pemahaman yang memang dituntut memiliki banyaknya lebih cukup untuk mencetak majalah secara berskala. Karena perlu kita ketahui, produksi untuk majalah memang tidak kecil dan tidak hanya dicetak dalam satu saja, dalam jumlah yang relatif kecil saja. Justru semakin sedikit dicetak, maka semakin besar karyanya. Makanya memang salah satu kendala yang memang kita menjadikan ini sebagai, kita ulang lagi, jika relatifnya dicetak semakin kecil, justru semakin sedikit dicetak, semakin besar karyanya. Makanya memang salah satu kendala yang memang kita menjadikan ini berbagai satu jenis untuk komunikasi eksternal yang dipilih, yaitu tadi terkait dengan budgetnya yang lebih besar. Jenis yang berikutnya adalah rilis atau media. Rilis itu dibuat dalam majalah, namun majalah tidak selalu memuat seperti yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, karena silis itu suatu berita, suatu konteks baru yang disampaikan oleh organisasi pada khalayak banyak orang. Bisa apapun bentuknya, dapat dipublikasikan melalui televisi, melalui radio, media cetak, termasuk majalah dan media online, dan lain sebagainya. Selain berita, dapat pula sebenarnya informasi ini berisi tentang suatu organisasi yang memang belum banyak diketahui oleh publik, oleh khalayak orang. Biasanya terjerumus pada satu berita, sehingga berita rilis ini lebih mudah untuk mengingat oleh para klien atau publik. Perlu khalayak kita, contohnya itu beritanya. Nah, beritanya itu dapat disampaikan melalui berita pencapaian pencapaian suatu organisasi. Nah, kegiatan terkini pada produk ini dan lain sebagainya. Fokus pada satu titik yang ingin dipublis, yang ingin dipromosikan melalui media tadi. Nah, sebenarnya dalam mempromosikan suatu media ini, kita dapat mempromosikannya lewat televisi, lewat media cetak, lewat radio, lewat majalah. Dengan seperti itu, kita dapat menjalin hubungan dengan klien kita, dengan khalayak semua orang di luar organisasi. Karena itu sudah kebanyakan digunakan oleh suatu lembaga atau suatu perusahaan dalam mempromosikan sebuah produk-produknya. Nah, fokus pada satu titik yang ingin dipublis, yang ingin dipromosikan melalui media tadi. Apa yang lainnya, yaitu brosur. Nah, brosur ini barangkali menjadi idents yang dalam suatu komunikasi eksternal salah satu jenis, dan biasanya kalau brosur ini sifatnya sangat sederhana dan tujuannya itu menjadi sangat jelas, lebih simpel dari yang lain, dan isinya itu dari brosur ini biasanya langsung menuju ke satu titik masalah, sehingga yang perlu kita ketahui, khalayak dapat memahami isi secara umum dalam sekali baca, dan brosur ini biasanya dibagikan ke tempat umum yang dapat menjangkau masyarakat banyak. Tetapi itu tadi, kekurangannya adalah
gampangnya dilupakan, gampangnya dibuang oleh mereka yang sudah membaca daripada poster. Nah, contoh dari brosur ini seperti seseorang mempromokan HP misalnya. Nah, mempromokan HP misalnya, yang paling terkenal sekarang tuh ada HP Vivo, ada HP Oppo kan. Jadi ada para karyawan dari salah satu perusahaan HP tersebut berdiri di tengah jalan. Tujuan mereka itu adalah membagikan brosur agar setiap orang yang lewat dibagikan brosurnya bisa tertarik dengan apa isi dari brosur tersebut. Tapi malahan tidak. Karena apa? Tidak semua orang yang melakukan hal tersebut. Tidak semua orang yang bisa membeli HP tersebut, karena setiap orang sudah memiliki handphone tersebut. Karena dia tuh mempromokan sekitar harga. Nah, dengan harga itu orang bisa menjadi suatu hambatan untuk tidak ingin membeli suatu produknya. Nah, kalau untuk poster itu hasilnya mungkin lebih maksimal sih dari brosur, maka dibutuhkan kemampuannya untuk memperkuat poster, untuk membuat poster yang menarik. Gunanya tuh untuk mengundang khalayak semua orang untuk memahami isi dari poster tersebut. Dan ini merupakan media gambar yang sebenarnya dan mestinya didesain dan dimanfaatkan sedemikiannya. Ada beberapa jenis yang perlu kita ketahui. Jenis lain dari komunikasi eksternal yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman barangkali sebagai penanggung jawab atau pimpinan lembaga atau perusahaan, apa saja itu, yaitu conferencers. Nah, jadi sebelumnya kita sudah pernah bahas di perkuliahan sebelumnya, pada materi video sebelumnya, di mana sumber atau narasumber yang mengundang wartawan atau jurnalis untuk mengumumkan satu hal yang sangat penting. Tujuan dari konferensiver ini memberikan kepastian mengenai sesuatu agar menjadi jelas bagi orang lain. Dan biasanya konversi ini dimulai dari pernyataan dari narasumber yang sudah ditentukan, yang dipilih oleh lembaga atau perusahaan, kemudian dilanjutkan oleh sesi tanya jawab. Berarti mereka yang menjadi narasumber itu adalah mereka yang dipersiapkannya dan dipilih sebagai orang yang paling tahu dengan masalah produk-produk tersebut yang akan dicari oleh para jurnalis tadi, berbagai macam jawaban. Jadi lalu mereka itu memilih, mereka yang terpilih untuk dijadikan narasumber. Orang yang tidak tahu, dan ini menjadi satu masalah yang sangat besar, dan organisasi menggunakan konversi pers. Nah, biasanya untuk mempromosikan produk terbarunya, ini juga menjadi salah satu pilihan dan sangat bermanfaat sekali untuk semua pihak, baik itu dari narasumber, baik itu dari jurnalis, sehingga perlu adanya kerjasama yang baik antara media-media tempat. Memang kita memanfaatkan berita-berita itu tersebut dirilis, termasuk itu dengan para juru tulisnya, karena digunakan untuk mempublish berita inginkan sehingga kita ada kesepakatan yang sama, maka hubungan yang baik itu terbangun, dan itu adalah komunikasi eksternal. Dan banyak lagi contoh yang lainnya. Kadang-kadang sederhana juga merupakan bentuk lain dari komunikasi eksternal. Kadang-kadang tidak kita dengar, misalnya bakti sosial. Ternyata bakti sosial juga merupakan bagian dari komunikasi eksternal yang kita bangun dari masyarakat di sekitar perusahaan berada, apalagi misalnya penerapan pameran misalnya.
penerapan pameran. Nah, ini adalah juga salah satu bentuk dari komunikasi eksternal yang kita lakukan secara tidak langsung untuk mempublis, memperkenalkan barang-barang produk atau segala sesuatu yang ada di suatu perusahaan untuk dikenali, untuk digambarkan, untuk kita sentuh dan dirasakan langsung oleh masyarakat atau khalayak di luar organisasi. Dan ini juga untuk kondisi sekarang jauh lebih banyak dimanfaatkan untuk kondisi sekarang, karena oleh suatu lembaga atau satu perusahaan besar, live event ini lebih menarik, lebih hidup, lebih punya nyawa, karena ada bersentuhan langsung dengan masyarakat atau khalayak yang sebenarnya kita jadikan sebagai target market. Berbagai kegiatan, berbagai cara, berbagai program sudah didesain dalam rangka menyampaikan message atau informasi tertentu terkait dengan produk tentang perusahaan apapun yang ingin kita publis, kita perkenalkan kepada khalayak, kepada semua orang. Jadi banyaknya, apalagi media sosial, begitu banyak, dan itu merupakan suatu bentuk atau jenis dari komunikasi eksternal. Jadi apapun, kadang ketika Anda punya sumber eksternal, sumber bacaan yang lain, yang silahkan ketika bis itu adalah mempromosikan dan merupakan suatu, dan ini merupakan suatu strategi untuk membangun sebuah reaksi atau membangun sebuah hubungan yang baik. Nah, itu adalah bentuk dari komunikasi eksternal. Ada bagian akhir, nanti akan coba kita lihat sebenarnya ada tidak alasan yang menguntungkan perusahaan kenapa komunikasi eksternal ini dilakukan dan apa alasannya. Nah, kita akan coba bahas. Setelah ini ada beberapa alasan sebenarnya, alasan yang bisa menguntungkan perusahaan atau suatu lembaga kenapa komunikasi eksternal ini dilakukan tanpa organisasi dalam suatu perusahaan yang harus mengelola, mendesain komunikasi eksternal ini, dan harus memilih jenis ketika ingin melaksanakan atau menentukan media yang tepat untuk melaksanakan komunikasi eksternal ini. Minimal ada dua alasan. Alasan pertama itu adalah komunikasi eksternal itu adalah untuk membentuk persepsi dan optimal publik. Nah, jadi semakin baik ketika kita mendesainnya, maka semakin siap kita mengelolanya. Semakin hebat komunikasi yang dilakukan, maka yang terbentuk adalah persepsi positif, persepsi publik, persepsi khalayak, persepsi investor, persepsi klien, persepsi masyarakat pada umumnya terhadap lembaga atau perusahaan kita menjadi lebih positif, sehingga akhirnya ini mengangkat derajat, mengangkat nama baik, mengangkat nama besar dan citra perusahaan. Jadi strategi penjualan persepsi dari publik juga mempunyai peran yang sangat besar, yang sangat penting dalam peningkatan penjualan barang. Penjualan dari produk ini peran ini sebetulnya ketika pelanggan mempunyai persepsi yang baik terhadap sebuah brand. Nah, ketika pelanggan tersebut punya persepsi yang baik tentang sebuah brand yang kita punya, mereka tidak akan segan untuk membelinya meski dengan harga yang lebih tinggi. Untuk brand itu dipercaya kualitas yang sangat bagus, dengan mereka tidak akan lagi memikirkan memilih ke brand yang lain, karena dia rasa brand ini adalah yang sangat terbaik. Meskipun harga ini mahal, tapi kualitasnya sangat bagus sekali. Jadi yang kedua yaitu keuntungan. Yang kedua yaitu keuntungan dari kegiatan komunikasi eksternal ini ketika dikelola, dilakukan secara benar, adalah mampu menjangkau pelanggan baru khusus untuk perusahaan pelanggan baru yang selama ini mungkin tidak terjangkau. Tapi melalui komunikasi secara baik, ketika perusahaan mampu memiliki jenis atau media yang tepat untuk melakukan komunikasi eksternal, maka dia akan mampu mendapatkan suatu jangkauan pelanggan yang baru sebenarnya. Alasan lain kenapa komunikasi eksternal ini sangat penting, ya, ini tidak ada pelanggan baru.
pelanggan-pelanggan baru yang belum tentu sekarang ingin disentuh. Seperti yang kita ketahui di era sekarang yang modern, semuanya dapat dilakukan melalui media sosial dengan teknologi yang sangat canggih sekali, yang tidak tersentuh berada di pelosok. Nah, sekarang sudah bisa kita tarik yang tidak tahu, yang tidak kenal. Sekarang kita bisa kenal apa sih untuk kondisi online sekarang, yang kita tidak bisa sampai ke titik manapun, asal dan sinyal, asal ada internet, semua kita sentuh. Jadi melalui komunikasi eksternal ini, sebenarnya dengan teknologi ini yang sangat luar biasa ini, sekarang keuntungan yang paling banyak dimanfaatkan oleh suatu lembaga atau dalam suatu perusahaan itu, yang perlu kita ketahui ini, yang paling dimanfaatkan oleh pelanggan-pelanggan baru yang selama ini tidak yang selama ini tidak terdetek sama sekali. Nah, baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan saya dalam penyampaian materi, karena saya menyadari kekurangan saya dalam penyampaian materi ini, karena saya sadar, karena saya sekarang ini sedang kurang sehat, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.